Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran daring. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai wudu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Materi dalam bab wudu ini mengenai pengertian wudu, rukun wudu, sunnah wudu, kemudian tata cara wudu dan doa setelah wudu. Pengertian wudu. Wudu menurut bahasa ialah bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, wudu ialah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu juga yang dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu ini merupakan syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita melakukan sholat tanpa wudu, percuma, sholat kita nggak sah. Karena untuk menghilangkan hadas kecil tersebut, kita wajib wudu dulu sebelum sholat. Gitu. Juga ada ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Gitu. Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu akan melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu, dan seterusnya. Itu dalil tentang wudu. Kewajiban wudu sebelum sholat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rukun wudu. Rukun wudu pertama yaitu niat. Lafal niat di sini tertulis nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat ini tempat niat itu di dalam hati. Nah, pelaksanaan niat wudu itu ketika kita membasuh wajah pertama kali. Jadi ketika kita membasuh wajah, hati kita juga berniat melakukan wudu. Gitu. Terus rukun wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Batas wajah di sini itu wajah dari atas tempat tumbuhnya rambut, terus ke bawah sampai telinga, terus ke bawah lagi sampai dagu, serta di bawah dagu, leher itu. Itu area wajah yang wajib dibasuh ketika wudu. Terus rukun ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Tuh, dari ujung jari sampai siku. Terus rukun wudu selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Hanya sebagian kepala. Kenapa kok di sini kepala? Kok enggak pakai tulisan rambut? Mengusap sebagian rambut. Karena tidak semua orang memiliki rambut gitu. Tapi setiap orang kan punya kepala. Jadi yang diusap itu kepalanya. Meskipun yang kena rambut juga enggak apa-apa gitu.
Terus kemudian rukun wudhu selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Terus rukun wudhu yang keenam yang terakhir itu tertib. Tertib itu maksudnya yaitu mengawalkan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Itu enggak amburadul tapi urut. Yang awal, yang dahulu ya didahulukan, yang akhir ya diakhirkan gitu. Di sini ada kata membasuh dan mengusap. Perbedaan dua kata ini yaitu kalau membasuh itu airnya mengalir. Jadi airnya dialirkan ke wajah. Kita cakup dengan tangan terus dialirkan ke wajah. Begitupun kalau membasuh kedua tangan, airnya juga harus dialirkan ke tangan. Juga ketika membasuh kedua kaki, airnya juga harus mengalir ke kaki. Kalau mengusap sebagian kepala, mengusap itu hanya tangannya dibasahi air terus diusapkan, gitu saja, cukup. Gak usah digerojok, gak apa-apa. Kalau mengusap sebagian kepala, hanya tangannya dibasahi air terus diusapkan ke kepala, gitu sudah cukup. Tapi kalau digerojok juga nggak apa-apa. Tapi eman-eman airnya terbuang percuma gitu. Berikutnya yaitu kesunahan wudhu. Pertama, sunah wudhu pertama yaitu membaca basmalah. Kedua, sebelum wudhu itu disunahkan membasuh kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan. Agar ketika wudhu dimulai, tangan itu sudah bersih. Gitu. Terus sunnah wudhu selanjutnya itu berkumur. Berkumur. Tujuannya apa? Supaya sisa-sisa makanan di mulut itu keluar, hilang, berkumur. Tuh. Terus selanjutnya menghirup air melalui hidung atau yang biasa disebut istinsyak. Nah, istinsyak ini gunanya membersihkan kotoran di hidung gitu. Ketika sudah dihirup juga harus dikeluarkan airnya, dikeluarkan. Namanya istinsyar. Nah, kalau menghirup air dari itu namanya istinsyak. Kalau mengeluarkan air dari hidung itu istinsyar. Gitu. Berarti setelah istinsyak kemudian istinsyar. Terus kesunahan selanjutnya itu mengusap seluruh kepala. Tadi kan rukun wudhu, kewajiban wudhu tadi hanya mengusap sebagian kepala saja. Tapi kalau seluruhnya saya menusap nggak apa-apa, malah bagus karena itu termasuk sunnah wudhu. Terus sunnah wudhu selanjutnya itu mengusap kedua telinga, mengusap kedua telinga. Berarti telinga luar dan dalam itu diusap. Nggak usah digerwojok, nggak usah diusap, hanya diusap saja. Terus kesunahan selanjutnya membasuh sela-sela jari tangan. Ketika membasuh tangan tadi, itu sela-sela jari juga dibasuh. Dan juga menyela-nyela jari kaki ketika membasuh kedua kaki. Di sela-selai. Biar kotoran yang lengket itu ucul. Supaya sempurna wudhunya. Terus kemudian kesunahan selanjutnya yaitu mendahulukan bagian yang kanan. Nah, bagian yang kanan didahulukan baru yang kiri. Terus kesunahan selanjutnya yaitu mengulangi masing-masing anggota tadi 3 kali. Anggota wudhu tadi 3 kali. Anggota wudhunya seperti wajah, basuh wajah 3 kali, tangan 3 kali gitu dan seterusnya. Terus kesunahan wudhu selanjutnya itu bersegera. Bersegera di sini maksudnya itu antara membasuh anggota satu dengan yang lain itu jedanya tidak lama. Tidak lama-lama. Contohnya seperti setelah membasuh wajah, terus langsung basuh tangan. Gitu. Enggak basuh wajah, terus kemudian 5 menit, goro-goro ngelamun talapo 5 menit, terus baru basuh tangan. Enggak. Sunnah, tapi ini sunnah bersegera.
Kemudian tata cara wudhu. Pertama, yaitu membaca basmalah. Basmalah dulu. Kemudian membasuh telapak tangan dan menyela-nyela jari tangan. Dibasuh. Karena ketika tidur, contohnya wudhu setelah bangun tidur. Karena ketika kita tidur, kita tidak tahu kemana saja tangan kita. Ya. Jadi harus dibasuh dulu sebelum wudhu supaya bersih. Kemudian setelah membasuh telapak tangan tadi, berkumur 3 kali. Setelah berkumur, kita istinsyak, menghirup air melalui hidung. Kemudian dikeluarkan lagi 3 kali. Setelah itu membasuh wajah disertai niat. Nah, membasuh wajah kan 3 kali sunahnya ya. Tapi niatnya itu bertempat pada basuhan wajah yang pertama. Jadi kita setelah istinsyak tadi terus membasuh wajah disertai niat di dalam hati ini. Berarti membasuh wajah dengan niat. Terus baru basuh wajah kedua, terus baru ketiga gitu. Setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku. Kanan, kiri, kanan gitu, 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian kepala. Sampai seluruh kepala juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya cantumkan mengusap sebagian kepala. Selanjutnya yaitu mengusap kedua telinga. Nah, setelah kepala terus telinga. Cara mengusapnya itu dari telunjuk dimasukkan ke telinga bagian dalam. Terus yang jempol ini bagian luar. Dari bawah ke atas diputer seret gitu. Nanti saya kirimkan videonya untuk pertemuan selanjutnya bagaimana gitu. Terus selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki dibasuh. Nah, setelah selesai tahap-tahapan tadi, kemudian menghadap kiblat dan membaca doa setelah wudhu. Dan ini doa setelah wudhunya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Jadi setelah rangkaian wudhu tadi selesai, terus menghadap kiblat dan membaca doa tadi gitu. Baca doa. Untuk praktek wudhunya saya kirimkan video praktek wudhu dulu yang baik dan benar bagaimana. Nanti pertemuan depan hari Rabu dan Kamis, untuk yang perempuan Kamis, yang laki-laki Rabu, saya kirimkan videonya gitu. Baru saya kasih tugas sampean untuk praktek wudhu gitu. Hari ini hanya pembahasan teori-teori saja. Untuk praktek minggu depan, pertemuan selanjutnya gitu. Cukup sekian untuk hari ini. Kalau ada yang ditanyakan langsung saja tanya ke saya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sekian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.